Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari 12 TKJ 2 dari SMKN 5 Batam. Pada video kali ini kami akan membuat konfigurasi membangun keamanan jaringan, instalasi, dan konfigurasi Dynamics Routing. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Reyani Natrisha Ramadhani. Saya Wanita Komputer Belajar. Selamat menyaksikan video berikut. Halo teman-teman, jadi ini adalah alat dan bahan yang kita gunakan dalam konfigurasi ini ya teman-teman. Yang pertama kita menggunakan dua buah laptop ya teman-teman, 2 unit. Kemudian kita menggunakan satu switch sebagai hub. Kemudian kita menggunakan 2 buah router board. Yang satunya digunakan untuk konfigurasi LAN, yang satunya digunakan untuk konfigurasi wireless LAN. Kemudian kita menggunakan 5 buah kabel LAN yang sudah siap pakai. Yang satunya terhubung ke ISP ya teman-teman. Dan alat terakhir kita menggunakan handphone ya teman-teman. Handphone di sini berguna untuk melakukan pengecekan pada konfigurasi yang sudah kita gunakan. Nah, untuk topologinya, itu teman-teman. Baiklah, selanjutnya saya akan menunjukkan topologi untuk konfigurasi yang akan kita lakukan. Langkah pertama, sambungkan adapter untuk mikrotik 1 ke sumber listrik. Jika sudah, selanjutnya kita sambungkan hingga muncul lampu berwarna kuning. Itu artinya sudah menyala teman-teman. Lanjut ke motherboard 2. Kita sambungkan hingga muncul lampu seperti ini. Lalu yang terakhir pada switch, kita sambungkan juga ke adapter agar menyala. Jika berhasil maka akan muncul status seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan pemasangan LAN pada setiap adapter untuk router board 1, router board 2, dan switch. Yang pertama, sambungkan kabel LAN yang terhubung dengan internet yaitu ISP ke adapter ke Ether 1 pada switch. Nah, pastikan akan muncul lampu seperti ini. Selanjutnya, untuk kabel yang pertama kita sambungkan ke Ether 2. Lalu setelah itu hubungkan ke router board 1 sebagai LAN di Ether 1. Nah, nantinya akan muncul seperti ini, tandanya sudah terhubung. Lanjut, LAN berikutnya sambungkan ke adapter 3. Lalu kita sambungkan kembali pada laptop. Nah, jika sudah nanti akan muncul lampu kuning seperti ini. Selanjutnya, kabelan berikutnya kita sambungkan pada Ether 5 di switch. Lalu hubungkan pada router board 2 mikrotik ke Ether 1. Kita tunggu hingga muncul lampu seperti ini. Terakhir, untuk kabelan yang kelima, nantinya ini akan digunakan untuk menghubungkan dari router board 1 LAN ke laptop klien. Nantinya kami akan menunjukkan video setelah melakukan konfigurasi di laptop 1. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke tutorial konfigurasi untuk tahap selanjutnya. Halo teman-teman, jadi ini adalah langkah konfigurasi dari video kita kali ini, yaitu rancang bangun keamanan jaringan, instalasi, dan konfigurasi Dynamics Routing ya teman-teman. Nah, mari kita mulai. Nah, pertama kita masuk ke Winbox-nya. Nah, di sini karena kita menggunakan network yang sama dengan teman-teman kita yang lain, jadi banyak seperti ini teman-teman. Caranya kita untuk mengetahuinya, kita copot network yang terhubung di switch port 1. Kemudian kita refresh. Nah, di sini muncul ya teman-teman, hanya 2 saja yang terhubung. Nah, di sini ini yang terhubung ke router board 1 ya teman-teman. Nah, kita akan login.
Oh iya, jangan lupa sambungkan kembali ya teman-teman setelah dicopot internetnya. Kemudian di sini bisa kita close semua. Kemudian kita mulai ke konfigurasi yang pertama. Yang pertama kita akan membuat identity pada MikroTik kita agar MikroTik itu tidak tertukar dengan teman-teman yang lain ya teman-teman. Sistem identity, kemudian di sini kita akan memberi namanya Wahyu LAN. Seperti ini, apply, kemudian oke. Setelah itu kita masuk ke sistem lagi, kemudian kita akan memberikan password ke MikroTik kita agar MikroTik kita tidak mudah dimasuki oleh orang lain ya teman-teman, biar terjaga. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke IP, kemudian masuk ke address, lalu kita klik tombol add. Kita masukkan IP 192.237. Nah, di sini teman-teman ketentuannya 200, kemudian 37 ini absen saya ya teman-teman. Kemudian di sini kita ketikkan 10.1/24. Kemudian di sini pilih Ether 2 ya teman-teman. Kemudian kita apply, kemudian kita oke kan. Setelah itu kita masuk ke menu IP, kemudian kita masuk ke DHCP client. Nah, di sini kita akan pilih Ether 1. Di sini biarkan yes, apply, kemudian oke. Nah, di sini fungsinya untuk mendapatkan IP address otomatis ya teman-teman. Di sini sudah masuk juga. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya. Kita akan menghubungkan MikroTik kita dengan internet. Kita pergi ke IP, firewall, kemudian masuk ke bagian NAT. Kemudian kita klik tombol add. Kemudian di sini SRC NAT dan di sini Ether 1 ya teman-teman. Kemudian di sini masukkan mesh query. Kemudian apply, lalu oke. Setelah itu kita masuk ke routing OSPF ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke bagian network. Apabila kalian ada di sini, pilih yang ini ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan memasukkan semua IP yang ada di dalam sini teman-teman. Nah, ini bisa kita salin. Ctrl C dan bisa kita close ya teman-teman. Kita klik tombol add dan di sini Ctrl V dan beri slice 24. Lalu kita klik apply, kemudian oke. Selanjutnya kita akan menyalin juga dari sini. Ctrl C dan kita masukkan di sini. Ctrl V slice 24. Seperti ini teman-teman. Kemudian apply, lalu oke. Nah, apabila ini sudah teman-teman, kita akan masuk ke IP, kemudian kita akan melakukan konfigurasi pada web proxy ini ya teman-teman. Nah, langkah-langkahnya di sini kita klik enable ini, kemudian pada portnya itu buat 3128. Kemudian pada anonymous ini klik tombol centang ya teman-teman. Kemudian Change Master ini juga kita ganti ya teman-teman. Di sini kita buat 37 plus Wahyu dan Rea. Add sekolah SCH ID. Seperti ini ya teman-teman. Nah, apabila sudah kita apply, kemudian kita masuk ke menu akses ya teman-teman. Pada menu akses ini kita klik tombol add. Kemudian pada DST hostnya ini kita ketikkan bintang linux.org. Nah, ini fungsinya semua kata Linux ORG ini akan diblokir ya teman-teman. Kita tidak bisa mengaksesnya. Kemudian actionnya ini pilih deny. Kemudian kita apply, oke.
Kemudian ini bisa kita close. Lalu di sini kita bisa apply, kemudian oke kan. Nah, setelah itu teman-teman, kita akan masuk ke IP. Kemudian di sini kita akan masuk ke firewall. Kemudian pada menu NAT ini kita akan menambahkan lagi. Nah, di sini gunanya untuk memperkuat ya teman-teman, memperkuat pemblokiran. Protokolnya ini kita buat 6 TCP. Kemudian DST portnya buat 80. Dan in interface-nya Ether 2. Kemudian kita pilih bagian action. Di sini pilih redirect. Kemudian to portnya 3128. Kemudian apply, lalu oke. Setelah itu kita klik lagi tombol add-nya. Kita ubah chain-nya DST-NAT, kemudian protokolnya 6 TCP, kemudian DST portnya buat 443, kemudian in interface-nya itu buat Ether 2. Kemudian action-nya pilih redirect juga ya teman-teman. Lalu di sini buat menjadi 3128. Maaf, 3128. Kemudian apply, lalu oke. Nah, setelah itu teman-teman kita akan melakukan konfigurasi pada router board 2 yang akan dilakukan oleh teman saya. Maaf teman-teman, tadi ada sedikit kendala karena ternyata mikrotik kami diisi oleh teman kami karena kami menggunakan network yang ada di lab yang bisa terhubung ke semua mikrotik. Nah, langsung saja kita masuk kembali ke mikrotik kita. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan membuat identity terlebih dahulu ya teman-teman agar tidak tertukar dengan mikrotik yang lain. Jadi itu pentingnya teman-teman untuk menamai agar kita tidak tertukar pada saat melakukan konfigurasi dengan network yang sama. Lalu kita akan membuat password. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi tahap pertama, yaitu langkah pertama kita pergi ke IP, lalu kita tambahkan address. Di sini kita klik tanda plus, lalu kita masukkan IP address 192.100, lalu tambahkan absen saya yaitu 28.20.1/24. Untuk interface-nya saya menggunakan WLAN 1, klik apply lalu oke. Nah, di sini akan berwarna merah ya teman-teman. Caranya agar bisa berwarna hitam dan bisa digunakan. Pertama-tama kita pergi ke wireless. Lalu di WLAN 1 kita klik tanda centang untuk melakukan enable atau pengaktifan WLAN. Selanjutnya kita pergi ke IP, lalu masuk ke bagian DHCP client. Kita klik tanda plus. Di sini kita tambahkan Ether 1. Nah, untuk add default route-nya kita ubah menjadi no. Klik apply lalu pastikan sistemnya statusnya bound ya teman-teman. Langkah selanjutnya sebelum pergi ke IP route kita pergi ke CMD terlebih dahulu untuk mengecek angka IP yang ada di network dengan cara ketikkan IP config. Nah, ini dia pada default gateway, ini dia IP yang ada di network yang kita gunakan. Jangan lupa untuk diingat ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk kepada IP, lalu ke IP root. Di sini kita klik tanda plus dan pada gateway-nya kita isikan IP tadi 172.16.132.1. Klik apply lalu oke. Selanjutnya kita pergi ke IP firewall. Pada NAT kita klik tanda plus lalu lakukan konfigurasi dasar seperti biasa. Chain-nya SRC NAT, out interface-nya Ether 1, lalu X-nya menjadi secure. Klik apply lalu oke. Selanjutnya kita akan pergi ke IP, DHCP server, DHCP setup. Di sini tambahkan WLAN 1, klik next.
Kita pelan-pelan saja ya teman-teman. Nah, pada address to give out di 254 kita ubah menjadi 100. Oke teman-teman, kalau semisal di sini kalian kalian bisa klik ini ya teman-teman. Itu, klik tombol atas. Nanti dia akan jadi 1 seperti ini. Lalu klik next. Nah, di bagian list time-nya ubah menjadi 8. Ini klik saja 00. Lalu ini ubah menjadi 8. Lalu klik next dan successful. Nah, warnanya akan merah kembali. Caranya agar kembali hitam sama seperti tadi, kita beri ke wireless. Lalu di bagian WLAN kita klik double klik. Pada wireless, modenya ubah menjadi IP Bridge, bandnya menjadi BGN. Lalu untuk channel width-nya ubah menjadi CE. Dan SSD mikrotiknya kita beri nama kita. Ada di setting kamera. Jika sudah, klik apply lalu oke. Selanjutnya kita pergi ke routing SPF. Nah, pada bagian networks kita klik tanda plus. Lalu di sini kita masukkan semua IP yang ada di IP address. Udah. Jangan lupa pada titik terakhir ubah menjadi 0 tambahkan /24. Untuk areanya biarkan saja menjadi backbone. Lalu klik apply dan oke. Selanjutnya kita tambahkan kembali. IP 192.128.20.0/24. Klik apply lalu oke. Oh iya teman-teman, jadi SPF ini berfungsi untuk membantu router menemukan jalur yang terbaik untuk mengirimkan data agar bisa dikirim dari satu jaringan ke jaringan yang lain ya teman-teman. Baik, selanjutnya kami akan melakukan konfigurasi control panel pada laptop client. Halo teman-teman, jadi ini adalah laptop client ya teman-teman. Di sini kita akan melakukan pengujian dari konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi. Nah, sebelum kita melakukan pengujian, kita hubungkan terlebih dahulu mikrotik 1 yang menjadi LAN dengan laptop client ya teman-teman. Oke. Di sini kita hubungkan terlebih dahulu. Tunggu sampai terhubung ya teman-teman. Nah, sini hampir terhubung teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke kontrol panel. Di sini sudah terhubung ya teman-teman. Selanjutnya kita pilih change adapter setting. Kemudian pada network 4 yang ini, itu kita ubah terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini kita bisa obtain apabila ada IP seperti ini. Kemudian kita use lagi teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan masukkan IP 192.237.10. Di sini bebas ya teman-teman. Di sini saya buat 3, lalu di sini 255-nya dia bakal otomatis. Lalu di sini kita akan mengetikkan 192.237.10.1 sesuai yang ada di router board tadi. Kemudian preference DNS ini kita akan masukkan IP network kita 16132.1. Lalu di alternate DNS ini kita buat 8.8.8.8. Kemudian kita oke kan. Kita klik yes. Kemudian oke. Kemudian close. Oke teman-teman, setelah kita melakukan konfigurasi tadi di sini seperti ini, bentar. Setelah melakukan konfigurasi ini sudah mengisi seperti ini, selanjutnya kita akan melakukan
pengecekan pada command prompt ya teman-teman. Di sini kita klik Windows R, kemudian kita enter. Nah, di sini kita akan mengecek IP-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Apakah IP yang sudah kita masukkan tadi masuk atau tidak? Nah, terlihat di sini bahwasannya sudah masuk ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengecek ping dari laptop kita ke router pertama ya teman-teman, router yang terhubung di LAN. Berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengecek jalur dari mikrotik kedua 128.20.1. Berhasil juga ya teman-teman. Nah, kita cek juga ya teman-teman yang dari HP, yang dari handphone. Ini titik 100 ya teman-teman. Berhasil juga ya teman-teman. Terakhir, kita akan masuk ke Oh iya, kita belum ping Google ya teman-teman. Kita cek coba terlebih dahulu ping Google. Kita tunggu ya teman-teman. Di sini lumayan lama ping Google-nya. Kita tunggu. Nah, di sini juga berhasil ya teman-teman. Selanjutnya akan kita lakukan pengecekan pada handphone ya teman-teman. Kita cek terlebih dahulu ya teman-teman. Kita hubungkan terlebih dahulu ke itu ya teman-teman, ke WiFi yang ada nama kita. Kemudian kita akan melakukan pengecekan pada IP router board 1. Di sini berhasil ya teman-teman, TTL. Kemudian kita akan coba ping ke router board 2. Satu 192.128.20.1. TTL juga ya teman-teman, artinya terhubung. Selanjutnya kita coba ping ke laptop kita 192.237 ke laptop kita yang 237.10.3. TTL juga ya teman-teman, artinya berhasil. Selanjutnya kita akan cek ping ke Google. Untuk ping Google ini lumayan memakan waktu yang lama ya teman-teman, jadi harap bersabar dalam menunggu. Nah, di sini juga berhasil ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita coba untuk mengecek apakah kita berhasil untuk memblokir Linux ya teman-teman. Kita tidak bisa memblokir Linux. Kita tidak bisa mengakses Linux harusnya. Linux.org. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah benar ya teman-teman. Kita tidak bisa mengakses. Ini akses dan-nya. Kemudian kita coba cek menggunakan Firefox apakah bisa. Kemudian di sini kita ketikkan linux.org. Nah, di sini juga tidak bisa ya teman-teman. Itu artinya konfigurasi kita berhasil. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan reset kembali ya untuk mikrotik 1 dan 2 sebagai LAN dan WLAN. Masuk kembali. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Kita masuk lagi. Kita login juga ke Rea.
untuk melakukan riset. Nah, di sini kita akan membagi dua ya, teman-teman. Ini untuk bulan, di sini untuk bulan. Kemudian kita masuk ke ini. Kita masuk ke sistem. Kemudian reset configuration. Centang dua yang paling bawah. Kemudian reset configuration. Klik yes. Lalu di sini juga sama. Reset configuration, klik dua paling bawah, kemudian kita cek. Nah, apabila sudah seperti ini, teman-teman, tunggu mikrotik kalian sampai reboot Dan nyala kembali. Kalau muncul seperti ini akan lama, teman-teman, kita cancel saja. Kita refresh. Nah, kita lihat apakah masih ada ya, teman-teman. Kita cari. Nah, di sini sudah tidak ada ya, teman-teman. Sudah kembali menjadi mikrotik. Oke, kita lihat kembali, teman-teman. Nah, di sini 72. Bentar, teman-teman, kita close kepenuhan. Nah, di sini IP yang 72 sudah kembali 00. Nih, teman-teman, sudah kembali ke 00 dan yang AD tadi juga sudah kembali ke 00. Itu tandanya riset kita berhasil ya, teman-teman. Jadi, sekian tutorial dari kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa, teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe.